Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pak Ferry. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Video kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi kelas 7 nih, yaitu tentang bilangan bulat. Namun sebelum kita ke materi, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bapak doakan kalian mudah dalam memahami materi bilangan bulat ini. Kemudian jangan lupa juga klik lonceng, like, komen, dan share. Supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari Pak Ferry nantinya. Tanya dong Pak, apa manfaatnya kita belajar tentang bilangan bulat? Banyak sekali, Nak. Di dunia ini sangat bahaya sampai kalian tidak tahu yang namanya bilangan. Kalian tahu ini apa namanya ya? Ini adalah mata uang Indonesia. Di kertas tersebut tertulis angka. Kalau sampai kalian nggak tahu yang namanya bilangan, dalam transaksi jual beli kalian bisa ketipu, Nak. Contoh lainnya, kalian lihat nih, ada foto anak soleh lagi baca Al-Quran. Pada Al-Quran itu, setiap surahnya itu terdiri dari kumpulan-kumpulan ayat, di mana di situ menggunakan bilangan juga, meskipun tertulis dalam bahasa Arab. Contoh lainnya, alat pengukur tinggi badan. Nah, contohnya nih, seperti yang ada di foto ya. Apalagi Pak? Masih banyak. Terakhir nih, kalian tahu dong, ini lagi viral banget nih ya, untuk ngecek suhu seseorang tanpa harus kontak langsung dengan badannya. Nah, kan di situ tertera sebuah bilangan ya. Jadi ada banyak sekali manfaat dari kita mempelajari tentang bilangan bulat. Berikutnya, kita akan memahami definisi dari bilangan bulat atau pengertiannya. Ada yang tahu nggak apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang tersusun dari bilangan negatif, kemudian dia tersusun dari bilangan netral, dan dia tersusun dari bilangan positif. Gak nyambung ya? Gak apa-apa. Kita lanjut. Insya Allah nyambung. Tanya dong Pak, apa bilangan negatif itu? Bilangan negatif ini adalah bilangan yang angka di depannya ada simbol min. Contoh, min 1, min 2. Nah, ini salah nih nulisnya. Di depannya, bukan di belakangnya. Min 2, gini baru betul. Min 3, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya, Pak? Karena angka terkecil pada bilangan itu nggak ada. Makanya Pak Ferry kasih simbol seperti ini, maksudnya adalah tak hingga atau dan seterusnya. Tanya lagi dong Pak, mumpung gratis. Boleh. Bilangan netral apa Pak? Bilangan netral itu adalah bilangan 0. Kenapa netral Pak? Karena 0 ini tidak masuk negatif, juga dia tidak masuk ke positif, dia dari tengah-tengah. Nyambung ya? Wah, nambah penasaran saya Pak. Nah, iya dong. Tanya lagi Pak, apa itu bilangan positif? Bilangan positif itu bilangan yang di depan angkanya ada simbol plusnya. Boleh ditulis, boleh enggak. Tapi pada umumnya enggak usah ditulis. Contoh, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya Pak Ferry?
Ada yang tahu? Karena angka terbesar pada sebuah bilangan tuh ya nggak ada dong. Makanya simbolnya cukup diberi tanda titik 3 atau dan seterusnya. Wah, nyambung saya, Pak. Hebat. Berikutnya, setelah kalian tahu definisi dari bilangan bulat, kalian harus tahu notasi dari bilangan bulat ini apa ya. Bilangan bulat ini cukup kalian notasikan atau kalian lambangkan dengan huruf B besar atau B kapital. Nah, ini menandakan bilangan bulat. Jadi cukup ditulis B seperti ini saja. Nyambung ya? Jadi, bilangan bulat ini bisa kita tulis dengan notasi B sama dengan buka kurung kurawal. Tadi kan ada bilangan netral di tengah-tengah. Kita tulislah di tengah sini. 0. Dia ada bilangan negatifnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Terus dia ada bilangan positifnya. Taruh di sebelah kanan. 1, 2, 3, dan seterusnya. Boleh kebalik nggak Pak Ferry? Misal negatifnya di sebelah kanan 0 atau positifnya di tengah. Salah. Secara penulisan itu keliru. Yang benar ini seperti yang Bapak contohkan di depan ini. Submateri bilangan bulat yang berikutnya adalah kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat atau Pak Ferry tulis bilbul, bilangan bulat. Perlu kalian ketahui ada yang namanya garis bilangan, yaitu sebuah garis mendatar. Sebelah kiri kanannya kita kasih tanda panah seperti ini. Kemudian susunan angka bilangan bulat kita tuangkan di sini, di mana bilangan netral yang paling tengah, bilangan positif ada di sebelah kanan. Kita buat gridnya. Gridnya jaraknya konstan ya, atau sama. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini nggak perlu kita tulis kayak gini. Cukuplah tanda panah ini mewakili makna dan seterusnya. Jadi nggak perlu kita kasih titik 3 kayak tadi. Kemudian ada bilangan negatif di sebelah kiri 0. Kita kasih negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nyambung ya? Dari garis bilangan ini ada hal yang sangat penting kalian ketahui bersama. Yaitu semakin angka ini ke sebelah kanan, maka nilainya akan semakin besar. Begitu sebaliknya, nah, semakin angka ini ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Nyambung ya? Misalnya ada pertanyaan kayak gini nih. Pak Ferry, negatif 1 dan 1 tuh gedean mana ya? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, ingat catatan yang tadi. Siapa yang ada di sebelah kanan pada garis bilangan, dia angka yang paling besar. Kalau kita lihat negatif 1 dan 1 nih yang di sebelah kanan 1 ya. Maka kita simpulkan 1 lah lebih besar ketimbang negatif 1. Nyambung ya? Pertanyaan berikutnya. Pak Ferry, negatif 3 dan 1 tuh gedean mana? Ya, kayak tadi lagi. Siapa yang ada di sebelah kanan pada garis bilangan? 1 Pak. Ya maka 1 lebih besar. Insya Allah nyambung ya. Sebagai tambahan, apakah kalian masih ingat simbol ini dan simbol di bawah ini? Nah, simbol ini dibaca dengan apa ya? Lihat aja. K. Berarti bacanya adalah kecil
dari, atau lebih kecil juga boleh. Nah, demikian di bawahnya. Oh, B. Berarti kita baca dengan besar dari atau lebih besar. Itu pun boleh. Ingat ya, dan contoh. Kita akan membandingkan bilangan bulat. Example atau contoh. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari pada soal di bawah ini. Pertama, nomor 1. 8 titik-titik negatif 10. Nah, untuk menjawabnya ingat lagi garis bilangan ini. Kedua angka ini yang di sebelah kanan pada garis bilangan siapa? Kalau kita lihat 8 ini kurang lebih dia ada di sini. Negatif 10 dia ada di sebelah sini. Nah, mana yang di sebelah kanan? Yang 8 Pak Beri. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa yang lebih besar soal nomor 1 ini adalah 8. Maka yang kita pilih itu yang mana? Cara mudahnya gini nah. Kan tadi 8 yang lebih besar. Maka arahkan tandanya kebuka ke arah 8. Nah, jadi jawabannya adalah seperti ini. Nyambung? Soal kedua, Bapak punya contoh soal negatif 3 titik-titik 5. Nah, mana yang lebih besar? Ingat lagi garis bilangan ini. Kalau kita taruh negatif 3 ini di sini. 5 ini kurang lebih dia ada di sebelah sini. Mana yang berada di sebelah kanan garis bilangan? Yang ini. Maka jawabannya adalah 5 lebih besar. Kesimpulannya kita tulis tandanya kebuka ke arah angka 5. Nyambung ya? Berikutnya kita akan membahas contoh soal mengurutkan bilangan bulat. Example kedua atau contoh yang kedua. Urutkan bilangan di bawah ini secara menurun. Menurun ini maksudnya dari tertinggi ke terendah. Nyambung ya? 1. Angkanya misalkan 2, 5, min 1, 0, min 9. Cara menjawabnya kita ingat lagi garis bilangan ini lagi. Nah, siapa yang di sebelah kanan pada garis bilangan? Kalau kita teliti ini nanti yang ada paling kanan sendiri dia. Maka jawabannya adalah 5 yang paling depan. Karena kita menurun itu dari yang paling tinggi. Kemudian mana lagi? 2. Kita tulis 2. Kemudian mana lagi? 0 ya? Ya, 0. Kemudian antara min 1 dan min 9 kita perhatikan ke sini. Min 1 ini ada di sini nih. Min 9 ini ada di sebelah sini. Siapa yang sebelah kanan? Nah, min 1. Oh, berarti ini yang lebih tinggi adalah negatif 1. Maka negatif 1 baru yang paling kecil itu adalah negatif 9. Jadi inilah urutan secara menurun pada soal nomor 1. Soal yang kedua, urutkan bilangan di bawah ini secara naik atau dari terendah ke tertinggi. Ini soal yang tadi, hanya pertanyaannya Bapak rubah. Cara jawabnya seperti tadi.
Maka yang paling kiri di garis bilangan itu pasti ini nanti. Maka jawabannya negatif 9, kemudian ini negatif 1, kemudian 0, kemudian 2. Yang paling besar adalah, yang paling tinggi nilainya adalah 5. Jadi inilah urutan secara naik dari terendah ke tertinggi. Bisa dipahami ya nak ya? Demikian penjelasan materi bilangan bulat untuk pengertian atau definisinya serta membandingkan bilangan bulat itu sendiri. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.